kita Balia ini bercerai didampingi oleh saya adalah salah satu poin utamanya karena adanya dugaan tindak pidana tidak ada uang yang masuk ke wilayah Balia. Jadi ini posisinya aman lah ya, kan itu sementara nih ya kan. Nah, tapi kalau nggak kita buka ini alasan cerainya ini tentunya berbahaya juga karena desas-desus di wilayah Sulawesi Utara tuh udah tinggi banget nih. Ada urusan apa nih Balia dengan suaminya nih kan, begitu kan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita buka apa sih penyebab ini bercerai dan kenapa ini harus disampaikan secara transparan ke media supaya nanti tidak timbul kesalahpahaman. Daripada jadi desas-desus, kita sampaikan saja bahwasanya kita Balia ini bercerai didampingi oleh saya adalah salah satu poin utamanya karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya Balia, Pak Munawir ini alias Pak Buta, yang mengambil uang dari Bank BRI kemudian sebesar 27 miliar dipakai buat judi slot 303 nih ya kan. Nah, ini kemudian Balia nggak tahu sama sekali. Nah, kemudian dicek ke bank juga lewat pimpinan bank, memang tidak ada uang yang mengalir ke rekeningnya Mbak Lia gitu. Nah, tapi desas-desus ini kan tinggi di wilayah Sulawesi sana kan, sehingga mau nggak mau Mbak Lia harus memutuskan bercerai, menghindari kemudaratan. Yang kedua kemudian menjadi terang bahwasanya apa penyebab bercerainya. Kalau cerai karena selingkuh mungkin nggak sampai ke media, ini kita nggak ceritakan kan, tapi karena ini cerainya karena judi online, ini salah satu penyebab rusaknya bangsa ini kan judi online ya. Kebetulan saya nggak pernah ikut judi online, nggak tahu teman-teman ya. Nah, jadi memang itu persoalannya. Nah, ini kita juga nggak tahu kenapa Bank BRI bisa bobol nih senilai 27 miliar ini. Kepala cabang ini kan, ini kan kita nggak tahu juga kenapa sistemnya bisa bobol ini satu hal tersendiri juga, persoalan pidana sendiri yang sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Satu hal kita bercerai karena salah satu penyebabnya adalah ini juga. Karena aku ke Jakarta kan memang kabur ya. Karena kalau aku nggak kabur dari kota mana? Dari Manado. Dari kota Manado. Saya dari kita tuh di Tondano. Karena dia ada kasusnya, jadi kita pindah ke Manado. Saya masih dampingi semua, saya masih packing, saya masih dampingi dia meskipun ada masalah. Tanggal 2 itu saya tahu ada masalah, saya masih dampingi. Terus kita pindah ke Manado, kontrak di sana, terus masih di sana setiap hari sama dia gitu kan. Terus kesini kan saya namanya manusia yang nggak kuat gitu kan, tiap hari ngeliat dia gitu. Dengan gimana saya ke depannya ya, karena udah nggak ada tabungan sama sekali kan. Dan harus terus berjalan gitu kan, hidup harus terus berjalan. Saya mau gimana gitu, saya bilang sama dia, tapi dia belum boleh saya pergi gitu kan. Jadi saya minggat lah bahasa kasarnya kan, saya minggat ke Jakarta tuh nggak bawa apa-apa. Nah, dari situ mulai keluarganya satu persatu, mungkin awalnya baik-baik gitu. Saya cuma bilang gini, tolong jangan ganggu saya dulu saat ini, karena saya pengen fokus dulu gitu loh, fokus ke diri saya harus ngapain di Jakarta, bagaimana saya bertahan hidup di Jakarta, karena itu aset semua udah nggak ada kan, disita kan, pasti akan disita, dan uang di ATM pun udah nggak ada sama sekali. Jadi tapi mereka kayak nggak terima gitu, terus cakaran WA telepon, dan itu nggak ke saya aja. Jadi kayak lu tuh jangan keluar di luar, lu tuh suami lu itu di sana itu kasihan, gak gini, kasihan apa? Saya bilang gitu. Tiap hari masih video call saya pakai nomor handphonenya sipir kok, dan itu pun ibu saya masih berkomunikasi baik. Di sini anak yang makan 3 kali sehari, dia bilang seperti itu sama saya, video call. Aman? Seperti nggak ada penyesalan. Dia bukan bilang dia nggak menyesal ya, tapi dengan dia ngomongnya begitu mungkin dia untuk menghibur dirinya sendiri gitu. Tapi dia nggak mikir kan, apa lu di Jakarta ngapain ya? Lu di Jakarta makan apa? Setidaknya tanyakan itu kayak gitu gitu. Karena mungkin dia pikir ya. Dan terakhir saya jual handphone tuh saya bagi sama dia. Saya kirim ke sipir di sana, saya kirim ke koperasi ya di sana ya. Iya. Ya, saya kirim. Terakhir itu saya kasih itu pertama 1 juta, saya kirim lagi 7 juta, saya jual handphone 14 plus. Saya bagi 2 sama dia. Teman-teman saya bilang, ngapain masih dibagi? Saya masih mikirin dia, karena kita 7 tahun bersama gitu loh. Nggak yang langsung bermusuhan, saya nggak mau, nggak bermusuhan gitu. Tapi karena keluarganya seperti itu sama saya, satu persatu, saya bilang sama dia,
bilang sama kakak kamu, bilang sama keluarga kamu, tolong jangan hubungi saya, dan kamu juga mulai hari ini saya sudah transfer 7 juta, jangan hubungi saya lagi. Saya nggak ngeblok, demi Allah saya nggak pernah ngeblok. Kalau tuh dia masih WA, ada dia WA sama saya. Terakhir dia tanya apa sudah digugat, dia beli nomor baru, dia beli handphone baru. Di dalam sana itu ya seperti layaknya biasa. Bukannya saya pikir kalau orang di dalam tahanan itu kayak nangis terus gitu, karena saya aja yang di sini ini ketemu Bang Deo tadi di rumah, saya masih mikir gitu ya. Ternyata di sana tuh nggak seserem yang saya bayangkan. Di dalam tahanan itu ternyata bisa buktinya bisa olahraga, bisa main beli handphone baru, bisa nomor baru kan? Kayak iya. Jadi terus saya bilang sama keluarganya, siapa bilang dia di sana, siapa bilang kalau dia di sana nggak ngapa-ngapain? Dia masih main sosmed, masih pantau story saya screenshot semuanya. Berapa lama sih, dari kapan masuknya mungkin? 23 Desember 23. Si WA sama suami kapan? Terakhir komunikasi, sebenarnya dia masih komunikasi saya mungkin seminggu yang lalu, tapi saya nggak balas lagi karena saya udah terakhir ngasih saya kasih dia 7 juta. Saya langsung bilang, tolong mulai hari ini jangan telepon saya, jangan WA saya, karena keluarga kamu kayak udah ngibarin bener-bener perang gitu. Jadi saya mendingan gak ada komunikasi sama sekali gitu. Artinya meneror itu keluarganya ya, bukan orang-orang yang... Dianya tuh orangnya kayak pasrah, udah pasrah. Dianya tuh orangnya kayak, dia yang maafin saya gitu-gitu. Tapi keluarganya aja yang setiap hari tuh ya, DM Instagram, terus nelpon. Teman-teman saya juga yang bikin saya bingung tuh, kenapa ke teman-teman saya semuanya dia pun nelponin gitu. Karena nggak ngaruh, ini kan masalah saya dan suami saya gitu. Kenapa harus teman-teman saya semua di teror? Kasih tahu itu ya, gini, bilang aja gini. Oke. Kenapa gitu Ya, loh? ini persoalannya kan suami istri nih kan, lebih Iya. perasaannya ya. Kalau kita ngeliat hukumnya nih. Kalau suami saya enggak, kalau suami orang enggak, karena dia udah pasrah ya Bang ya. Iya. Tuh dia udah nyerah, apa aja yang mau saya lakukan dia udah Ya, ada terserah saya. pertanyaan lain. Kalian untuk pertimbangan berapa lama sih akhirnya memutuskan? Maksudnya untuk bercerai. Langsung hari itu pas saya tahu, karena ini bukannya sekali 2 kali. Jadi pas ketahuan ya langsung saya oh pasti saya cerai, tapi saya nggak langsung pergi, saya masih temenin dia semampu saya. Ternyata tanggal 15 Desember saya udah nggak kuat, saya kabur langsung beli tiket di bandara, saya berangkat ke Jakarta dengan 1 kop kaca. Hanya ingin gugat cerai atau ada gugatan? Bukan cerai aja, cerai. Nggak ada harta gono gini ya. Karena kan ada. dipastikan harta gono gini nggak ada, karena Udah habis, Bang. hartanya pasti disita sama kejaksaan. Pak, tapi suami udah tahu perihal gugatan ini kan? Kalau digugat tahu, tapi dia maksudnya kapan digugatnya? Saya kan masih konsultasi sama Bang Deo, dan bisanya Bang Deo hari ini untuk ngelengkapin surat-surat, karena harus bikin surat domisili dan lain-lain kemarin ya Bang. Nah memang karena lari dari Manado ke Jakarta kan harus ada tinggal di Jakarta kan. Makanya kita lihat tinggal di mana. Oh udah bikin domisili di mana, di daerah Jakarta Selatan sini kan, di Tebet. Tebet kan masuk wilayah Jakarta Selatan. Tentunya kita coba konsultasi, karena ini istri ini kan ada di Jakarta Selatan, berarti kan gugatannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tempat istri tinggal atau domisili. Kali ada anaknya sih. Alhamdulillah enggak. Belum ada. Alhamdulillah dong. Selama suaminya yang jadi online itu pernah nggak sih kayak ngasih barang yang mencurigakan keluar atau tas melon gitu Enggak. kembali ya? Saya dapat jatah sebulan itu dulu 3 juta, 1 tahun yang lalu sudah naik 5 juta per bulan. Pendapatan dari gaji suami. Dikasih jatah sama dia lah ya per bulan. Jadi nggak ada. Jadi maaf mengulang, kebahagiaan ini hancur sejak kapan sebenarnya? Kebahagiaan rumah tangga ini hancur sejak kapan? Sejak kapan ya? Ya sejak dia melakukan kebohongan berkali-kali. Karena kita sebenarnya saya baik-baik aja loh. Saya 7 tahun ini nggak pernah berantem. Bentak aja kita nggak pernah berdua. Jadi kalau kita marah kita diem, besok pasti sudah baik lagi gitu. Tapi kalau udah masalah ini tanggal 2 Desember itulah tepatnya, itu kayak aku langsung yang shock banget lah, nggak percaya gitu. Yuk, oke. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk Ya. dulu ya.